Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Tahukah Smart Drivers kalau cairan pendingin yang kita gunakan untuk kendaraan kita bisa mempengaruhi performa dari mesin kendaraan kita? Karena kalau sampai kita salah memilih cairan yang kita gunakan sebagai pendingin dari mobil kita, ini bisa mempengaruhi seberapa awet mesin kita atau bahkan bisa menyebabkan kerusakan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi, pilih air atau coolant. Kita akan bahas sama-sama kali ini bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Sebelum lebih jauh, kita membahas soal pilihan cairan yang kita gunakan untuk cooling system di kendaraan kita. Kita pelajari dulu bagaimana sih cara kerja sistem pendingin mesin dari kendaraan kita. Yang pertama bahwa mesin kita memerlukan pendingin, itu udah pasti karena kerja sistem pembakaran dalam atau ICE atau Internal Combustion Engine ini memerlukan pendinginan untuk menjaga suhu mesin tetap dalam posisi optimal, yaitu kurang lebih 90 derajat Celcius. Caranya bagaimana? Pabrikan sudah merancangnya dengan membuat sebuah sistem pendingin di mana di dalam mesin sendiri sudah tersedia yang disebut dengan water jacket, di mana di dalam water jacket itu air yang digunakan sebagai pendingin atau cairan yang digunakan sebagai pendingin mengalir menurunkan suhu dari mesin yang pastinya ketika kerja akan tambah panas karena adanya pembakaran di sana. Jadi air yang sudah keluar dari mesin tentunya perlu didinginkan lagi karena begitu keluar dari mesin dia akan punya suhu yang relatif lebih panas. Karena itu air itu atau cairan ini kemudian dialirkan ke radiator, kemudian didinginkan, makanya di radiator ditaruh di depan supaya terkena angin dan ada kipas untuk mendinginkan air itu atau mendinginkan cairan tadi, kemudian dialirkan kembali ke mesin. Begitu seterusnya siklus pendinginan yang terjadi di mesin kendaraan kita. Itu tadi adalah siklus dari cairan yang digunakan untuk mendinginkan mesin kendaraan kita. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa cairan tadi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendinginan mesin. Nah, cairan apa sih yang kita gunakan? Yang paling umum mungkin kita tahu bahwa yang digunakan adalah air. Nah, pada zaman dulu sebelum ada teknologi coolant yang digunakan untuk mendinginkan mesin pastinya air atau yang sekarang juga masih banyak orang yang menggunakan air. Di satu sisi memang air efektif untuk mendinginkan, tapi air memiliki catatan atau perlu perhatian khusus kalau kita menggunakan air. Kenapa? Karena air apalagi kalau kita menggunakan air tanah, tentunya dia memiliki kandungan-kandungan mineral atau endapan-endapan tertentu. Misalnya nih, air tanah yang kita gunakan banyak mengandung kapur. Ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seringkali akan menimbulkan endapan-endapan di mesin, endapan berupa kapur misalnya. Dalam jangka panjang, endapan-endapan yang muncul bisa menyumbat jalur dari sistem pendingin kendaraan kita. Misalnya kalau air tanah yang kita gunakan memiliki endapan kapur yang cukup tinggi, dia akan menimbulkan kerak ya, yang pada akhirnya dia akan menyumbat sistem pendingin kendaraan kita. Ketika saluran pendingin ini tersumbat, otomatis alirannya menjadi tidak lancar dan sistem pendingin kendaraan kita tidak akan bekerja dengan optimal. Selain itu, penggunaan air juga punya kelemahan khususnya untuk penggunaan di wilayah-wilayah yang memiliki musim dingin. Karena pada suhu 0 derajat Celcius air membeku. Kalau misalnya mobilnya parkir di luar hujan salju, pastinya air yang ada di dalam mesin juga ikut membeku. Tentunya kalau air yang ada di dalam sistem pendingin membeku, dia tidak akan bisa mengalir dengan baik dan butuh proses sampai semua air yang ada di dalam sistem pendingin kendaraan kita mencair kembali dan baru dia bisa mengalir secara optimal. Itulah sebabnya kemudian dibuat cairan yang kita kenal dengan nama engine coolant ya, atau coolant aja biasa kita sebut. Yang biasanya warnanya ada yang hijau atau merah. Nah, cairan ini bahan dasarnya tetap air, tapi dia diberikan aditif atau kimia tertentu sehingga dia memiliki yang pertama dia biasanya memiliki antifreeze atau dia tidak mudah membeku atau titik bekunya jauh lebih rendah daripada air biasa. Nah, kalau hal ini tentunya tidak perlu kita perhatikan karena di Indonesia nggak ada ya parkir mobil kemudian airnya beku tuh kemungkinannya
hampir nol bisa dibilang, kecuali Anda parkir di jalanan di Siberia gitu, baru ini bisa kita pertimbangkan. Tapi untuk di Indonesia, bagian antifreeze ini mungkin tidak terlalu penting. Keunggulan dari coolant yang bisa dikatakan penting untuk kita adalah coolant dirancang memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan air. Jadi kalau air misalnya normalnya dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, cairan coolant bisa mencapai 110 derajat Celcius baru dia mendidih dan menguap. Itu sebabnya dari sisi penguapan, penggunaan cairan coolant ini akan lebih baik karena dia memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sehingga untuk alirannya dan kemampuan dia mendinginkan suhu mesin menjadi lebih optimal. Keunggulan lain dari coolant adalah sifatnya yang anti karat. Karena tentunya di dalam sistem pendinginan mobil kita, air atau cairan yang masuk ke dalam sistem pendingin ini akan bersentuhan dengan logam yang ada di mesin kendaraan kita. Formulasi anti karat ini tentunya akan menjaga jalur pendinginan mesin kita, baik itu di dalam water jacket yang ada di mesin ataupun di dalam radiator, tidak memunculkan karat. Nah, selain itu juga ada tambahan lagi, biasanya cairan coolant ini juga dilengkapi dengan formulasi untuk membersihkan jalur pendinginan mesin kita. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara mana yang lebih baik, tentunya penggunaan coolant lebih baik. Sederhananya kalau kita lihat mobil baru yang baru datang dari dealer, nggak ada kan yang isinya air. Mobil baru sekarang pasti sudah menggunakan coolant sebagai cairan untuk mendinginkan mesin. Itu tadi kita bicara mobil baru. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya kita beli mobil bekas yang begitu kita cek pendinginannya atau kita buka radiatornya, dia menggunakan air sebagai pendingin mesinnya. Apakah kita langsung kuras terus ganti dengan coolant? Nah, hal ini harus kita perhatikan juga. Karena kalau misalnya saat ini mobil kita misalnya atau kita beli mobil bekas dan kita lihat dia menggunakan air untuk pendinginnya, jangan langsung dikuras, langsung digantikan dengan coolant. Karena tadi di dalam coolant ada formulasi untuk merontokkan atau membersihkan kotoran. Nah, efeknya ketika di dalam saluran pendinginan kendaraan kita sudah ada endapan kotoran dari penggunaan air sebelumnya dan tidak kita bersihkan dulu, langsung kita ganti dengan coolant, si kotoran ini akan rontok dan rontokan kotoran-kotoran ini yang akan menyumbat dari sistem pendingin di kendaraan kita. Itu sebabnya kan kita sering dengar juga kalau misalnya mobil tua jangan pakai coolant, nanti malah bolong radiatornya atau malah jebol. Ini sebenarnya bukan coolantnya yang menyebabkan bolong, tapi sekian tahun mobil yang lama itu atau mobil yang sudah tua ini menggunakan air, langsung kita ganti coolant. Nah, ini akan merontokkan endapan-endapan yang ada di radiator, endapan-endapan yang ada di water jacket, yang ada di water pump, dan akhirnya dia menyebabkan si endapan tadi menyumbat atau endapan tadi rontok sampai radiatornya bolong. Itu sebabnya dibilang jangan mobil tua jangan pakai coolant. Jadi sebenarnya bukan itu. Kalaupun kita menggunakan mobil tua atau kita membeli mobil bekas, sebelum kita ganti dari air menjadi coolant, ada baiknya kita cek dulu, kita bersihkan dulu radiatornya, kemudian kalau memungkinkan kita flush dulu supaya kotoran-kotoran yang ada di jalur pendinginan mesin ini keluar dulu, sudah bersih baru kita ganti menggunakan coolant. Lalu bagaimana kita merawat cairan pendingin kendaraan kita? Yang pasti tentunya kita secara berkala memeriksa, memastikan bahwa mobil kita memiliki cairan pendingin yang cukup. Dan ini nggak perlu buka apa-apa sebenarnya. Ketika kita membuka kap mesin, di situ kita cukup cek di tabung reservoir atau di tabung tambahan airnya. Kalau dia masih ada di level normal atau di level maksimum yang dibutuhkan, itu berarti kita tidak perlu menambahkan. Kalau berkurang itu wajar, kalau berkurangnya sedikit itu normal karena pastinya ketika kita menjalankan kendaraan kita pastinya kadang-kadang ada situasi di mana panasnya berlebihan sehingga ada bagian yang menguap, tapi itu sedikit ya kita bisa tambahkan. Tapi kalau misalnya kita cek kemudian sampai habis, apalagi kalau kita lihat di radiator airnya sampai berkurang, kita perlu curiga bahwa terjadi kebocoran di sistem pendinginan kendaraan kita. Lebih baik kita segera periksakan
ke bengkel. Dan jangan lupa secara berkala, walaupun mobil kita sudah menggunakan coolant, kita menguras dan mengganti cairan pendingin yang ada di kendaraan kita. Lalu berapa lama kita perlu mengganti cairan pendingin dari kendaraan kita? Idealnya kita ikutin aja petunjuk dari pabrikan kendaraan yang ada pastinya di buku manual dari masing-masing kendaraan. Atau kalau memang nggak ada di situ, minimal 2 tahun sekali kita menguras cairan atau air radiator, kemudian kita ganti dengan yang baru. Usahakan dengan merek yang sama, karena kalau misalnya ganti merek, bisa jadi ada perbedaan formulasi yang kalau bereaksi, kita nggak pernah tahu nih ada apa. Gitu. Artinya kita menggunakan merek-merek yang memang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan kita. Dengan kita secara rutin melakukan pemeriksaan air radiator atau air pendingin kendaraan kita dan juga secara teratur, secara periodik kita juga menguras atau mengganti air yang ada di sistem pendingin kendaraan kita, tentunya kita berharap bahwa dengan sistem pendingin yang bekerja dengan optimal, kendaraan kita atau mesin kendaraan kita akan bisa bekerja dengan optimal dan tentunya bisa lebih awet dan bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke Smart Drivers, itu tadi pembahasan kita tentang air di cooling system atau di sistem pendingin mesin kendaraan kita. Atau kita mungkin lebih familiar dengan menyebutnya air radiator. Nah, dengan memastikan bahwa kendaraan kita berfungsi secara optimal, tentunya ini bisa meminimalkan risiko kita mengalami hambatan dan yang lebih besar lagi, dengan menjaga kendaraan kita tetap prima dan optimal, kita bisa menurunkan risiko kita mengalami accident atau kecelakaan di jalan raya. Tetap aman di jalan, stay smart on the road.